Jadi terkadang itu kita investasi itu cuma ngejar return, tapi modalnya itu nggak ditingkatkan. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya gini. Hai, Hey, halo Kak Denny. Ini by the way udah lama aku nggak IG live karena keasikan main Clubhouse nih. Tapi menariknya Clubhouse ini kayaknya tren yang cepat naik, cepat hilang, bener nggak sih? nggak tahu ya, ini udah mulai sepi ya. Iya, belakangan sepi, orang cuman buat apa hotel istilahnya ya, hotel silent, terus nanti networking gitu, tapi nggak ada conversation sih. Kemarin aku dengerin katanya itu nggak boleh sih, tidak boleh sering-sering join ke silent room. Oh Nanti bisa gitu, kenapa tuh? kena, I don't know, kena ban or something kayak gitu-gitu. Makanya sampai diganti namanya bukan silent room lagi, tapi ganti hotel clubhouse. Oh gitu. Oh, nanti nggak boleh ya? I see, baru tahu deh. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, selamat datang ya. Hari ini kita akan bahas topik yang seru banget. Jadi kalau Koden ini kan pakar di digital marketing. Kebetulan kalau saya kan lebih sering bahas tentang finansial, investasi. Nah, sekarang kan kita lihat kalau fenomena investasi itu apalagi di apa milenial ya, Gen Z, Gen Alpha itu kayaknya lagi heboh-hebohnya tuh. Jadi semua orang kepengen investasi, apalagi kemarin pasarnya lagi rebound dan semua orang tuh seolah-olah kayak jago banget tuh naruh naruh duit beli saham apa aja udah pasti cuan. Nah, cuman yang sering jadi fenomena yang menarik adalah gini sih teman-teman, terutama yang pendengar yang milenial ya. Jadi terkadang itu kita investasi itu cuma ngejar return, tapi modalnya itu nggak ditingkatkan. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya gini, katakanlah kita misalkan untung 100% deh, kita berhasil nebak beli saham tertentu, tapi modalnya cuma let's say 5 juta atau 10 juta. Nah itu mau untung 100% pun ya cuma jadi 10 juta, cuma jadi 20 juta. Nah ini sebenarnya fenomena menarik yang hari ini kita akan kupas bareng-bareng, bareng saya dan bareng Ko Denny juga. Jadi sebetulnya mana sih yang lebih lebih harus kita pentingin, kita naikin income dulu dengan even kita bisnis atau misalkan kerja, itu gimana caranya? Misalkan kerja kan sekarang kita di era digital, apalagi pandemi semua orang melek online ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol sama Ko Denny juga hari ini kayaknya cocok banget nih. Oke, mungkin buat audiensnya Ko Denny yang belum kenal, nama saya Ferdi. Sekarang saya kesibukannya itu, saya sering menyebut diri saya itu financial entrepreneur karena bisnisnya itu semua di bidang finansial. Jadi saya punya media finansial, Halo Duit. Kemudian saya juga ngebangun digital insurance agency. Jadi saya bangun insurance agency tapi lewat digital marketing dan sales funnel dengan nama Power of One Network. Lalu saya juga ada investasi di pasar modal dan juga di beberapa startup. Mungkin kira-kira perkenalan singkat saya itu. So far kalau dari Ko Denny sendiri melihat fenomena yang sekarang nih, kalau kalau saya sendiri kan sebetulnya dulu investasi itu mulai dari 2007 lah kira-kira dulu 2007 mulai investasi. Kalau Ko Denny sendiri selain di bisnis, investasi juga nggak tuh Ko Denny? Aku ada di beberapa ini sih sebenarnya sih, properti juga ada. Tapi memang bener kayak Ah, kata, memang harus punya duit dulu ya baru investasi ya. Aku properti ada beberapa sih, ada beberapa oh, investasi di movie juga ada sekarang. Um, I see. ya gitu aku invest juga. Itu sih saham nggak belum. Ntar belajar sama kamu dulu kalau saham. Jadi kebanyakan alokasi aset di properti tadi real sector ya, movie sama apa tadi agak keputus tadi sinyalku. Terakhir nggak saham nggak sih. Aku cuma movie sama kemudian properti yang ada beberapa sih. Oh, oke. Kalau kalau nggak salah waktu itu sempat lihat di story-nya Ko Denny sempat ini ya, ngemain forex atau kripto ya waktu itu ya? Sempat ya? Forex masih, Forex masih. Oh, forex masih ya. Oke, tapi Forex maksudnya mayoritas di sektor real ya. Oh, ini lagi liatin layar ya. lagi liatin Oh, saya. mantap. Itu layarnya gede juga. Itu berapa inch tuh? Itu curve 34 inch. Oh, gedean punya aku berarti nih. Ini aku kemarin baru beli gara-gara WFH ini 43 inch. Buset. Puas buat ngeliatin ngeliatin chart tuh puas rasanya. Itu enak banget sih Buat itu. baca koran gitu. I see, I see. Oh, jadi sekarang kalau investasi fokusnya ke ini ya, tadi ya, tiga tadi ya. Iya sih. Oke. By the So, way, kalau ini, kenapa? Sorry. enggak tadi aku lagi mikir itu sih yang punyamu tadi loh, yang apa digital insurance itu gimana maksudnya sih? Kayak kayak you know,
something yang baru gitu yang aku dengerin tadi kayak digital institution apaan sih? Oh, lebih seperti ini sih, Kode ini. Jadi sebetulnya kan selama ini kita tahu kalau financial product itu komisinya besar, terus kadang kalau kita scale up bisnis biasanya itu lemah di produksi, kadang inventory-nya nggak ada gitu kan, produksinya lama, jadi scale up-nya susah. Nah, financial industry itu enak buat di scale up karena ya tadi nggak pakai stok barang, terus habis itu semuanya duit cash. Makanya akhirnya aku pilih bisnisnya di sektor finansial. Nah, cuman selama ini kan orang berpikirnya sektor finansial itu apa sih? Biasanya saham, reksadana gitu-gitu kan. Tapi kan itu dari sisi kita invest secara pasif. Nah, kalau dalam menjalankan bisnisnya, kalau aku pilih industrinya itu finansial, tapi aku pilih produknya asuransi. Kenapa? Karena asuransi itu istilahnya itu komisinya besar. Cuman selama ini memang barrier of entry-nya itu gampang karena orang rata-rata jualnya komoditi. Dan mereka itu kebanyakan hard selling lah. Kan aku juga belajar sama Kodeni udah lama lah ya. Kita kenal mungkin dari sebelum Kodeni merit dulu, aku udah ngikutin tuh. Dari zaman Kodeni masih Fitness. mainnya di Needs Fitness ya benar. Nah, jadi dari situ aku juga banyak belajar kan. Nah, cuman selama ini aku lihatnya kebanyakan orang itu di investasi ya kebanyakan di saham doang atau biasanya jualan training gitu kan. Tapi kan nggak semua orang dapat income dari jual training gitu kan. Makanya aku mau coba cari angle baru gimana caranya kita bisa dapat profit besar di industri finansial tapi selain saham, reksadana dan lain-lain. Which is terbukti sebetulnya saat pandemi ini justru omset bisnisnya itu naiknya juga luar biasa gitu kan karena semua orang ngerti maksudnya paham bukan paham ya terpaksa paham lah digital akhirnya mau nggak mau tuh jadi yang aku kerjain adalah kalau biasanya orang kalau di insurance kan biasanya temen yang udah lama nggak kontak terus ngajakin ketemu ya kan biasa kalau nggak nawarin MLM asuransi kalau nggak pinjam duit lah biasa kayak gitu kan jadi yang aku lakukan itu awalnya ya dari edukasi dulu. Jadi dengan konsep kita kalau di digital marketing kita ngebangun value ladder lah ya. Jadi ada produk-produk tertentu. Jadi aku bikin online course gratis, lalu ada webinar yang 24 jam, kemudian online course yang premium. Nanti dari situ step by step-nya si prospek itu ya secara customer journey kita targeting orang-orang yang memang kepengen melek finansial atau yang kepengen investasi tapi yang tadi aku bilang tuh modalnya terbatas. Nah, dari situ nanti step by step, dari value ladder pertama kelas gratis, kelas berbayar, yang webinar berbayar, lalu kelas online, baru terakhir ditanya, mau nggak konsultasi one on one atau jalanin bisnis partneran sama kita. Nah, bedanya sama orang lain pada umumnya kalau di industri asuransi itu, sekarang aku lihat sih udah mulai banyak yang melek ya, tapi meleknya itu sebatas dia bangun ini Instagram atau TikTok. Ya, Padahal itu kan sebenarnya cuma sebatas apa ya traffic doang di depan. Nah, aware. pada saat dari traffic gitu awareness betul awarenessnya ya. Tapi habis itu conversionnya gimana? Biasanya kan mentok-mentok klik to WhatsApp ya, jadi klik di bio lalu klik di WA. Tapi belum ada yang ngebikin, maksudnya sales funnel yang rapi, lalu belum ada yang sampai ngumpulin database gimana. Nah, karena nggak ada yang main, akhirnya aku masuk sebenarnya jadinya nggak ada saingan. Karena setauku sih yang lain rata-rata ya mainnya manual, tapi kalau aku nih bikinin website, jadi website itu website replika gitu kodenya. Jadi setiap timku aku bikinin website, nanti funnelnya itu udah ada semua. Jadi istilahnya franchise funnel lah dengan kata lain. Jadi ketika dia masuk ke timku ini, mereka dapat link tinggal di copy paste taruh di bio-nya dia tugas mereka masing-masing personal branding lalu lempar ke funnel itu ya udah nanti si funnel yang itu akan ngegoreng si prospek sampai akhirnya dia dalam tanda kutip itu menyerahkan diri lah secara sukarela Nah, entar either dia gitu. question. Waktu di funnelnya yang kamu kasih website replika itu, webinar Mm-mm. kamu kan, yang ngisi kamu kan, yang ngisi di webinarnya. Bener, webinarnya ngisi aku. Kenapa seperti itu? Karena pada saat pertama kali orang join ke timku itu kan tidak semuanya punya personal branding yang bagus di sosial media. Jadi Yes. depannya itu aku bantuin mereka personal branding sebenarnya. Karena aku sebagai authority yang bantuin mereka untuk ngomong. Tapi pada saat nanti orang itu closing dilempar ke si affiliate itu. Kira-kira kayak gitu sih cara mainnya. Berarti itu sebenarnya strategi ini sebenarnya bisa dipakai di mana-mana ya. Kayak misalkan MLM juga bisa. Benar. Iya, yes, betul. MLM juga bisa. Kan mirip tuh model bisnisnya. Wah, pertanyaan gini, your team gitu, melihat Ya. ini bisa terima nggak sih mereka? Pertamanya Nah, itu
Itu good question tuh, Ko Denny. Jadi pada saat awal itu ibaratnya kayak kita tuh orang dari luar angkasa yang ngejelasin sesuatu yang aneh gitu buat mereka. Karena kebanyakan orang kalau di, apalagi industri finansial ya, mereka berpikirnya, aduh produk finansial itu nggak bisa lah dijual online. Apalagi asuransi kan, orang begitu begitu apa lihat langsung mental block kan. Karena selama ini mereka cara main di sosial media itu kayak ini. Jadi banyak orang nih, terutama yang di industri asuransi, mereka menganggap sosial media itu IG itu dianggap kayak Topet, kayak Bukalapak, kayak Shopee. Yang dikerjain apa? Dia bukan bikin IG lalu dia upload, upload produknya, upload diskonnya, upload brosurnya. Padahal orang datang ke sosial media kan bukan buat ngebelanja sesuatu kan, beda kalau ke marketplace. Nah itu yang akhirnya bikin orang berpikir nggak bisa lah jual asuransi online, barang tidak berwujud itu nggak bisa dijual online. Padahal sebenarnya goal kita personal branding itu bukan jualan, tapi lebih ke arah ngebangun trust, ngebangun list kan, ada hubungan. Nah dari situ baru nanti setelah prospeknya percaya sama kita, ya suka-suka kita mau dia arahin kemana. Kira-kira gitu sih konsepnya. Iya, iya, iya. Kode ini. Tapi kayak mau ya kayak gitu ya? Dipaksa atau? Akhirnya ada, jadi gini, kita lihat inilah ya, kalau kadang kita bicara umur, kadang nggak bohong juga ya Kode ini ya. Jadi kadang kalau yang generasinya udah mungkin Gen X, baby boomer itu awalnya nolak, tapi dengan adanya pandemi, mereka perlahan-lahan ikut, karena jarang-jarang banget orang yang maksudnya yang mau belajar tuh jarang. Jadi biasa kan orang berhenti belajar setelah lulus kuliah ya udah selesai. Tapi kalau yang generasi yang Gen Y, Gen Z, Gen Alpha mungkin lebih cepat nangkepnya. Tapi sih so far beberapa mulai convert tuh, mereka mulai mikir seenggaknya udah mulai punya account Instagram, udah mulai kadang-kadang suka apa namanya scrolling bikin-bikin konten. Cuman selama ini yang sulit dibuat itu kan funnelnya kan. Jadi aku bikinin funnelnya supaya mereka itu bisa tinggal pakai lah, karena tinggal franchise si funnel itu. Dan rencananya angle-nya itu pun nanti banyak nih. Sekarang kan angle-nya untuk orang yang buta finansial. Nanti tahun ini rencana aku angle-nya mau bikin online course digital marketing tapi for insurance agent, dengan tujuan ngajarin tentang personal branding di sosmed, cara bikin website, cara bikin funnel, nanti upsellingnya kalau lu nggak mau pusing, lu join tempat gua. Kayak gitulah kira-kira. Jadi tinggal pakai. Gitu Ya, sih ya. kira-kira kok dari Karena konsepnya. kalau nggak disiapkan itu memang nggak bisa sih. Everything start from the mindset kan. Betul. Benar-benar. Jadi ujung-ujungnya mindsetnya sih, ibaratnya orang sudah punya tool, sudah punya pedang, tapi dia pikir pedang itu buat motong apel ya kan, nggak tepat guna lah ya. Jadi Ya, yang ya. tadi pertanyaan kok Dedi benar, awalnya mereka nolak sih, dan mayoritas di awal nolak. Karena konsepnya rada nggak masuk akal buat mereka, karena selalu berpikirnya offline terus gitu. Padahal sekarang akhirnya terpaksa sih, which is Ah, buatku itu COVID ini kayak ya di satu sisi itu kayak ada berkahnya lah, karena di situ orang mulai melek lah di timku. Jadi mereka mulai believe rekrutmen rate-nya bagus, closing rate-nya makin meningkat gara-gara ada pandemi sih. So far sih gitu sih yang aku rasain. primitif lah ya. Banyakan orang tuh primitif lah ya. Udah chicken Betul, mindset. chicken mindset ya. Jadi udah mental block di depan. Yes. Nah, kayak gitu sih memang. Itu Benar-benar. akhirnya banyak yang mau ya. Dengan adanya kayak gitu, mulai ada yang Betul. berhasil, membuat yang belum mencoba jadi mau mencoba gitu kan. Jadi kayak, Ya, betul. Jadi kayak snowball effect, yes, benar. nah, Jadi memang awalnya harus ada pelopor dulu sih ke depan, di depan yang memang udah dimajuin di depan, ada success story, baru orang kebanyakan kan apa ya, bukan bukan early yang early lah, bukan yang early apa early riser gitu kan. Jadi kebanyakan orang tuh di belakang, ya, 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 ya. ikut-ikut. Nggak berani, nyalinya nggak berani. Kalau suruh maju duluan nggak berani gitu. Apalagi bikin duluan. Benar. Iya, Like, betul betul. Benar like, banget. so hopefully teman-teman yang ada di sini semua live IG-nya di save. Semoga teman-teman yang di sini belajar banyak ya di sini ya, bahwa ternyata untuk memulai apapun itu mindset itu nomor satu sih. Kalau anda nggak Yes, berani betul banget. maju udah sekalian dah. Tapi kalau nggak maju, ya jangan komplain kalau nggak enak gitu aja. Betul, karena sebenarnya bisnis itu kan ibaratnya kita kemarin saya sempat sempat baca IG feed-nya Kodeni itu, kamu bikin bisnis karena terpaksa atau karena dari awal udah mikirin value-nya mau solve satu problem. Ya, Terkadang kalau misalkan awalnya kita survival mode nih, bikin bisnis karena kepepet, bikin bisnis karena terpaksa, berarti kan itu buat diri sendiri kan. Ya jatuhnya agak nggak bisa long term kan. Tapi ketika ketika kita mungkin awalnya orang startnya dari survival mode, tapi ketika kita bisa
ngambil apa ya, ngambil hikmah dari situ, mungkin memang kita callingnya di situ untuk solve satu problem, baru bisnis kita bisa sustain. Kira-kira aku dapat mindset kayak gitu sih kemarin dari postingannya Ko Denny itu. Bener sih, karena kalau mikirin kepepet tuh kan kita mikir diri sendiri, yang penting bisa hidup dulu lah. Benar. Itu Iya, nggak salah, tapi kalau kepepetnya diterusin terus-terusan kepepet terus ya, ya itu baru salah gitu kan. iya. Jadi nggak improve lah dari waktu ke waktu. Sama ini yang menarik itu sebenarnya kemarin ketika kita ngomongin tentang financial dan sebagainya ya. Ya, Sering lihat nggak? Aku sering membedakan antara building the business sama sama dagang. ya benar banget. Nah, Benar-benar. aku ada kesulitan menjelaskan apa sih bedanya bisnis dan dagang gitu kan bagi orang awam nih. Kalau yang udah Hmm, ngerti, hmm. tapi orang awam kurang ngerti. Nah, kemarin tuh aku menemukan analogi yang cukup menarik. Analoginya begini. Teman-teman kalau di sini beli properti, ya beli properti, itu kan disewakan, bisa aja diubah jadi kos-kosan. Anda dapat cash flow nih ceritanya, ya kan? Setiap bulan ada kos-kosan dan bayar gitu kan cash flow nih. Tapi rumahnya sendiri seiring dengan waktu itu kan harganya naik nih rumahnya, capital gain jadinya. Nah, itu yang disebut dengan bisnis. Kalau dagang itu kalian teman-teman semua di sini cuma fokus ke jualan dapat cash flow, tapi Ya, company valuation-nya atau capital gain dari company-nya sendiri, perusahaannya sendiri nggak pernah dipikirin. Nah, itu loh bedanya. Biar gampang maksudku. Karena orang betul. nggak Berarti dagang itu pokoknya duit cepat gitu kan ya? ya dagang tuh jualan dapat duit cash flow lah gitu. Tapi building the Iya, mana bikin sistemnya semuanya supaya bisnis kita itu punya value gitu. Kurang lebih gampang betul. Benar-benar kok. ya. Tapi bicara bicara tadi Ko Denny ngobrolin dagang sama bisnis ya. Menurut Ko Denny sendiri nih, mungkin audiens yang nonton hari ini kan bervariasi ya. Ada yang orang masih kerja, ada yang udah punya bisnis. Kalau misalkan kita dalam berbisnis, apakah dagang dulu nggak masalah atau dari awal langsung pemikirannya gue mau bisnis? Gimana menurut Ko Denny? Misalkan nggak ada masalah gini. Jadi nggak kita kita tidak mau mengatakan bahwa itu benar atau salah. Saya nggak mau ngejudge benar atau salah. Yang ada adalah lu bisa ngelihat gak sih bahwa ada dua hal yang berbeda dan memahami itu pilihan di tanganmu gitu. Kalau Benar. saya lebih Ada yang selamanya dagang terus gitu ya? iya, mereka dagang karena tidak tahu how to build a business. Gitu aja. Jadi saya itu Sih. tidak menyalahkan, bukan benar salah, tapi ini loh ada dua hal, ada cash flow, ada capital gain. Hmm. Gitu. Gitu sih maksud saya sih. Nah, kalau sudah tahu, ya silahkan milih. Kan terserah tuh, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu. Betul, betul. Jadi kalau menurut Ko Denny, sebetulnya orang dagang pun di awal nggak masalah, tapi yang penting nanti dia berpikir bagaimana dia mau scale the business ya harus berpikirnya berbeda gitu kan kira-kira ya. Jadi karena kebanyakan kalau yang aku lihat tuh ya orang kalau pertama kali bangun bisnis itu mereka mungkin berpikir dia awalnya spesialis kan, maksudnya mungkin dulunya karyawan atau dia punya keahlian jago masak lah, misalnya bisa masak apa gado-gado enak gitu. Ya, Terus tiba-tiba dia buka tuh restoran jualan gado-gado. Dia berpikir dia enak, tapi ternyata yang suka gado-gadonya cuman pacarnya sendiri, terus apa keluarganya doang, istrinya doang, anaknya doang. Itu yes. satu. Kedua, pada saat bisnis jadi gede, dia nggak ngerti hal lain, marketingnya, bangun customer database-nya, terus finance-nya, legalnya. Akhirnya ya tutup juga. Jadi sebenarnya intinya bisnis itu bukan cuma di spesialisasi satu bidang, tapi harus holistik. Kira-kira gitu, bener nggak, Ko Denny? Ya, running the company sih sebenarnya sih mulai dari risetnya, kemudian building timnya, financialnya. Bahkan nanti kan kita mikir ya kayak misalkan beli apartemen ya. Oh, nanti ini kalau Ya, lumayan nih capital gain-nya nih 5 tahun lagi nih gitu kan. Nah, bisnis juga sama. ya, Ujungnya 5 tahun lagi mau kemana? Nah, kayak gitu sih sebenarnya. benar-benar. Ya, I see. Kalau dari Ko Denny sendiri nih bicara kita ngomongin bisnis supaya sesuai sama topik ya, kan kita judul topiknya bagaimana meningkatkan modal investasi supaya ya profitnya bisa lebih besar. Karena banyak kan yang tadi aku bilang di awal ya orang itu kadang gara-gara ikut-ikutan orang, ya memang bener sih. Sekarang investasi kita mulai 10.000 aja udah bisa beli reksadana, 100.000 aja udah bisa beli saham. Jadi ketika ada orang, emangnya nggak boleh investasi dengan modal kecil? Jawabannya kalau menurutku ya silahkan. Tapi sama seperti pertanyaannya aku balik kayak gini, kita makan nasi sama lauk 1 sendok boleh nggak? Ya nggak ada yang larang kan, silahkan aja. Cuma pertanyaannya kenyang atau enggak? Bergizi atau enggak? Nah, begitu juga dengan ya investasi. Ketika kita investasi dengan modal kecil, kalau tujuannya belajar, it's okay. Tapi ketika kita tujuannya untuk misalnya buat bayar sekolah anak, buat dana pensiun, buat beli rumah, buat modal bisnis, tentu nggak bisa kita start dari tadi modal kecil. Makanya ujung-ujungnya salah satu caranya adalah dengan berbisnis dan
bisnis itu yang paling gampang sebenarnya kan ya kalau yang tanpa, maksudnya modal kecil lah, kita nggak bilang tanpa modal ya. Dengan modal minim itu kan salah satunya dengan kita berbisnis online. Nanti mungkin dari Kode ini sendiri kan pengalaman banyak nih di bisnis online. Aku tahu dari mulai branding apa suplemen ya, dari dulu pertama supplier ini ya, apa Ultimate ya dulu ya, Ultimate Nutrition. Terus habis itu sampai akhirnya coba beberapa startup, lalu sekarang di Bonel sama Tribelio. Nah, mungkin Kode ini bisa cerita nih, sarannya gimana sih kalau misalkan ada orang yang dia kepengen investasi tapi modalnya pas-pasan. Karena aku suka dapat pertanyaan gini nih Kode. Kak, saya modalnya sedikit. Kira-kira investasi yang cocok apa? Nah, itu pertanyaan yang kadang bikin gemes. Kalau modalnya sedikit, ya jangan investasi, tapi naikin modalnya. Nanti kalau modalnya udah lumayan, baru kita lanjutin investasi supaya bisa mencapai target keuangannya. Nah, gimana tuh Koden? Kalau bicara mau apa start bisnis online tadi sama pengalamannya Koden nih? Yes, kalau dari aku ditanya kayak gitu nih, Ver. Ah, Kalau modal saya sedikit, enaknya investasi apa? Jawaban saya akan investasi di otak. nah, itu lebih keren lagi tuh jawabannya. Benar-benar. Tapi gini, banyak orang tidak mau investasi di sesuatu yang memang jarang dipakai. Itu masalahnya begitu. Jarang dipakai, maksudnya otaknya jarang dipakai gitu Koden nih. Pakai investasi. Karena dia tahu kalau dia investasi ke otak, jarang dipakai, kagak ada gunanya gitu loh. Makanya disuruh I investasi, see. udah nolak duluan. That's a problem gitu. Iya, iya, iya. Jadi for me adalah ya naikin kemampuan cari duitnya, dinaikin dulu gitu. Jadi itu yang memang kendala, orang tuh pengen instan. Zaman sekarang orang itu Benar. banyak banyak cara, banyak informasi, banyak peluang. Lupa bahwa semuanya bahwa mie instan aja butuh 3 menit gitu. Ya Belum kan? ada ya yang langsung dibuka langsung jadi, belum ada ya. Banyak gitu. Kalau nggak ada, butuh 3 menit paling nggak gitu. So itu Seinstan-instannya ya. yes. Kemarin kemarin ketika trading forex pun, aku juga mikirnya sama sih. Kayak oke, kalau aku pakai $5.000 nih, $5.000 nih, kemudian 1 tahun aku bisa dapat 100% nih, udah bagus banget nih 100%. Hmm. Setahun cuma dapat $5.000 juga. Kalau Iya, dolar doang dapat setahun ya kurang lah, kan maunya miliaran gitu kan. Kita investasi benar. mimpinya kan miliaran tuh. Nah, itu harus Iya. dipikirin secara strategik. Jadi buat teman-teman yang sudah punya niat mau investasi, langkah pertama, buka Excel, coba dihitung. Modal 5 juta, setahun naik berapa persen? Biasa berapa persen sih setahun kalau investasi kayak gitu? Ya anggaplah apa misalnya saham lah, kita ambil rata-rata setahun let's say ya 12 sampai 15 lah misalnya. Ya, jelas lah. Anggap aja Teman-teman 10 deh biar ngitungnya gampang. Anggap aja 10 misalnya. 10 lah gitu. Kalau Anda teman-teman pasang di Excel gitu ya, kemudian pasang 5 juta, kemudian setahun dapat 10%, itu cuma 500.000, men. Like kayak Iya, makanya. daripada investasi begitu, mending lu kerja dapat 3 juta UMR. Ya kan? Jadi, Benar, benar. Ha. for me personally guys, naikin dulu baru investasi. Ini personal opinion ya, by the way ya. Saya ngelakuinnya kayak begitu sih, karena saya hitung kemarin tuh, mau trading sebagus apapun 100% kalau modalnya cuma 5 juta, setahun jadi 10 juta. Lu udah jagoan banget deh, setahun bisa 10% Benar. gitu. Tapi cuma dapat 5 juta. Dimakan enggak gitu loh. That's the Iya, problem. jadi kalau 5 juta kan 500.000. Let's say kita kepengen dapatnya berapa? 5 sebulan 5 juta aja, berarti modalnya harus 50 juta kira-kira gitu kan. Kalau mau sebulan 50 juta berarti modal harus 500 juta. Kalau Exactly. bisa konsisten, ya. Yes. Maka dari itu, gimana caranya untuk dapetin duit dengan cepat? Nah, kalau dapetin duit dengan cepat, dengan modal minim, sebenarnya, ada caranya. Jadi gini, kalau Anda nggak tahu caranya, makanya investasinya di otak gitu kan tadi kan. Problemnya adalah, Benar. di luar tuh ada caranya, cuman sayangnya Anda kagak tahu gitu loh. Nah, kalau ya, Anda nggak nanya lagi gitu kan, udah ngelakuin gitu kan. Problemnya Anda nggak tahu. So, berarti, gini, kita cari bisnis online yang minim minim modal gitu kan ceritanya. Ada beberapa. Satu, Anda bisa freelancer, you know, freelancer misalkan jadi graphic designer, website designer dan sebagainya. Still Anda harus punya skillnya. Anda tetap harus investasi di otak untuk jadi desainer. Ya, tetap aja kayak begitu. Kemudian, selain jadi freelancer, Anda bisa dropshipping. Anda bisa jualan dropshipping. Ya, saya juga jualan dropshipping juga dulu di tahun berapa tuh 2016 saya jualan dropshipping kencang banget. Kayak begitu. Or apalagi ya? Anda bisa jualan info produk.
Anda bisa jualan course online. Nggak ada yang salah. Anda jualan info produk, karena hari ini info produk itu dicari orang juga. Ya, kayak misalkan Anda buka Udemy gitu, udemy.com. Ada orang ngajar gitar, itu income-nya puluhan miliar, kalau dikalkulasi, dihitung. Itu gokil banget sih, kayak puluhan miliar hanya jualan course ngajarin orang main gitar. Sementara kalau Anda lihat isinya, itu di YouTube juga banyak gitu. Nah, jadi intinya seperti itu sih. Jadi kalau saya sekarang belajarlah gimana caranya untuk berjualan online. Karena kemarin saya lihat ada data nih, Fer, ada data perputaran duit di e-commerce Indonesia aja itu sudah 200 sekian triliun setahun. Wah, luar biasa. 200 sekian triliun, men. Dan Anda masa nggak dapat sih 5 juta, 10 juta dari situ? Kan parah banget ya. Iya, itu berarti males ya, males mikir lah. Itu malas mikir, malas ini semua kayak gitu. Cuman kayak kemarin ada yang bilang kayak kasihanilah saya gitu. Emang pengangguran banget kita ngasih dia gitu. Iya, iya, iya. Start learning how to do business online sih, for me sih. Oke. Nah, tadi Ko Denny bilang pertama, berarti kan kalau tadi yang Ko Denny bilang, contoh freelancer, kemudian dropship, lalu ada apa info produk, itu berarti awalnya kita start dari dagang dulu nggak masalah ya, karena kan itu sebetulnya awalnya kayak kita menukar waktu. Tapi jangan stop di situ. Sama dulu aku juga pernah main tuh international dropship kan, belajar dari Ko Denny juga tuh. Berasanya ketika kita jualannya dagang terus itu tergantung tren. Bener nggak Ko Denny? Jadi ketika harga iklan makin lama makin mahal, ujung-ujungnya jadi boncos, kecuali kita Ya, bisa bikin brand yang akhirnya customer itu recurring. yes, Kira-kira bener ya gitu ya. yes, Jadi akhirnya customer itu fanatiknya sama brandnya, bukan bukan price sensitif lah. Karena kalau kita perhatikan kan sekarang marketplace itu price war banget kan. Orang beda beda harga cuman berapa dikit aja kan. Udah dia pokoknya pindah lagi ke yang lain. That's why kita butuh bikin yang namanya database, bener nggak Kode ini? Karena kalau misalnya customer acquisition ke orang baru sama orang yang udah lama itu kan tentu cost-nya lebih rendah kan. Bahkan ya. nggak pakai cost lah, apalagi kalau kita udah punya database lah ya. Kita tanya nih ke teman-teman nih, siapa yang sekarang ngiklan di Facebook dan ngerasain bahwa sekarang itu ngiklan itu tambah lama tambah mahal? Nah itu Kayaknya siapa? aku udah bilang hal itu dari pertama aku ngajar di 2015 deh. Setiap tahun tambah Benar. mahal. Terus lama-lama kan habis nih margin kita nih. Nah, itu pertama. Berarti kalau Anda cuma ngandalin iklan untuk dapetin customer baru terus, Anda akan mahal di user acquisition cost atau customer acquisition cost. Biaya mendapatkan customer itu akan nambah terus. Sementara customer yang sudah ada ini nggak pernah diolah, nggak pernah di manage. Harusnya mereka itu sudah loyal pada Anda. At least mereka sudah pernah beli di Anda, sudah percaya Anda. Nah, kalau sudah percaya dan sebagainya ini, dijualin, itu harusnya lebih gampang daripada mencari orang yang nggak kenal, terus kita mau jualan. Kenapa kita selalu berpikir harus cari orang baru? Yang lama ini loh, ini duitnya gede, kenapa nggak diurus? Ini problem banget kan, di kayak gini kan. Kita tuh selalu kayak, ada penjualan dari iklan, yes, senang banget ada penjualan gitu. Tapi yang lama ini, begitu transaksi selesai, salaman, thank you, bye-bye. Ini ada yang komen lagi di FB sekarang semakin banyak kena ame katanya. Apalagi itu ya, customer hilang udah gitu nggak bisa ngiklan lagi. Nah, itu sebenarnya ada solusinya pakai ini, pakai Tribelio ada solusinya. Karena begitu ame nih, begitu kena ban nih, pixelnya semuanya hilang semua. Benar. Tapi kalau misalkan ini ada member-member kita di Tribelio nih, mereka kan gini, Tribelio itu sudah kerjasama sama Facebook. Jadi database di Tribelio itu connect pakai API dengan Facebook sebenarnya. Kita officially work with Facebook gitu. Jadi ketika Facebooknya kena ban, maka data di dalam Tribelio ini kan masih ada nih. Tinggal bikin akun Betul. baru, synchronize lagi, udah selesai. Jadi I nggak ulang see. dari Jadi nggak hilang lah ya. hilang. Karena kalau Enaknya kayak PR banget tuh, kalau data yang udah kita invest ratusan juta hilang, wah itu PR banget wah itu. kalau ratusan juta, kalau miliaran bubar loh. Benar. Betul, betul, betul. Mungkin kode ini tadi sebut-sebut Tribelio, mungkin boleh jelasin nih buat yang belum paham Tribelio itu apa? Oke, so saya melihat fenomenanya gini. Teman-teman di sini semua ngumpulin followers. Bikin konten rutin, ngumpulin followers. Oke, ngumpulin followers. Atau di YouTube ngumpulin subscriber. Tapi problemnya adalah follower itu angka ilusi sebenarnya. Anda punya follower, aku punya follower 200.000 nih, Fer. Punyamu ada Ya. 120 nih. Hmm, Sebenarnya 10.000 itu apa gitu. Kita nggak pernah bisa menjangkau mereka semua kok. Kita mau benar. iklan ke mereka aja nggak bisa loh. Kita hanya bisa Reach-nya paling 1% kali ya.
Yes, kita hanya bisa mengiklan ke followers kita yang sudah engage 3 bulan terakhir. Tapi kalau yang sudah Betul. terus lupa sama kita mau menjangkau lagi, kan nggak bisa. Gimana caranya? Jadi numbers, Ya. followers itu cuman ilusi dari social media. Sebenarnya begitu. Nah, ngelihat dari situ, saya merasa nih, wah, kalau bisnis kita berdasarkan angka ilusi, ini kan bahaya banget nih. Kayaknya follower banyak nih. Kita luncurin Hmm. sebuah produk, kagak ada yang tahu. Yang lihat cuma Iya. 1%, 3%, 5%. Udah, sisanya nggak tahu gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan di luar sana. Kenapa saya membangun Tribelio? So, Tribelio basically modelnya itu kayak Facebook group. Jadi tempat orang ngobrol, kayak Facebook group begitu, cuman dikonekin sama email marketing. Jadi begitu Anda punya followers nih teman-teman ya, Anda punya followers, ajak mereka join ke komunitas Anda sendiri, dan di situ Anda kalau misalkan mau ada produk baru dan sebagainya, Anda tinggal edukasi, Anda tinggal broadcast, udah nyampe ke semuanya, selesai gitu. At least Anda punya pegangan. Jadi kalau tahu-tahu akunnya dihack gitu, hilang, Anda nggak nangis mulai dari nol lagi, karena Anda udah punya itu semua. Gitu sih. Jadi I Tribal see. kayak it's a social media community management platform sih. Jadi kayak Facebook group sama email marketing kita gabungin, gitu aja. Kalau Anda punya grup di Facebook misalnya, sama, nggak bisa diapa-apain kan? Begitu membernya 10.000 itu ada, terus mau diapain? Nggak bisa diapa-apain juga. There is the problem sebenarnya. Kita itu happy dengan ilusi. Oh naik nih angkanya nih. Oh naik nih engagementnya. Hari ini engagement turun, nangis kan? It's all Iya illusion. benar. Anda dipermainkan algoritma dan Anda kayak happy, sedih kayak gitu. Itu sih Travelio Iya. kurang. Belum lagi kadang Instagram, Facebook kita bisa kena ban juga kan. Yes, 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 yes. Iya. Jadi kalau aku bilang si Mark itu kayak Thanos. Jadi kalau dia menjentikan jari, suka-suka dia kan, engagement rate turun, ganti algoritma. Lalu belum lagi nanti kalau move ke apa another social media. Nah, jadi sebetulnya intinya kita harus menyimpan database kita dan bisa merecall lagi kira-kira gitu ya, bisa merecall lagi orang-orang yang sudah jadi database kita. Nah, jadi gini, mindsetnya adalah social media itu pasti ada terus, ada terus, ada terus gitu. Jadi mulai dari Friendster, habis itu ada Twitter, ya kan, habis itu ada Facebook, habis itu ada Instagram, habis itu ada TikTok, habis itu Snapchat dulu ya, Snapchat. ada Clubhouse, ada lagi tadi namanya Dispo, Ya. tahu? Oh, ada saingannya Instagram, namanya Dispo. Cek aja, Oh, baru belum belum lihat tuh. Baru tuh ya. Racing Fund dia. Anyway, social media itu akan ganti-ganti terus, dan Anda nggak bisa stick di one social media, karena pasti akan berpindah, gitu, kerangka berpikirnya. Maka yang harus Anda lakukan adalah Anda ngikutin, kemanapun sosial media ini berada itu Anda ikutin. Tapi, ketika Anda berada di sosial media yang ini, Anda tarik masuk ke tempat Anda, jadi milik Anda. Jadi begitu orang ini pindah, Anda tarik lagi. Begitu orang ini pindah, Anda tarik lagi. Jadi selama jalan itu Anda tarikin terus gitu, masuk ke semuanya. Nah, kalau database Anda ini gede, maka ketika Anda pindah ke sebuah sosial media baru, Anda tinggal ngasih tahu followers lama Anda, gue lagi ada di TikTok nih yang baru nih, gue lagi ada di sini nih, Clubhouse nih yang baru nih. Itu cepat banget akan naik di tempat Anda yang baru. Gitu. Jadi strateginya kayak gitu. Jadi jangan lompat-lompat-lompat kita kayak, wah, yang ini hilang, wah, yang ini hilang gitu kan. That is the wrong mindset. Harusnya ketika building sambil ditarik, begitu pindah, yang ini dibawa balik ke situ, gitu, dibawa balik ke situ, sambil ditarik lagi, ya kan, pindah lagi, ditarik sambil yang ini bawa balik ke situ, gitu. Jadi itu cara kerjanya kayak gitu sih sebenarnya sih. I see. Jadi kalau menurut Kode ini mungkin biar pada mudeng juga nih, biar kita nggak terlalu melenceng, bisnis seperti apa yang butuh bangun database menurut Kode ini? Apa Oh, basically semua bisnis? semua bisnis, karena semua bisnis butuh customer, butuh orang untuk bisa Betul. diedukasi, dikasih tahu, gitu. Sebenarnya kayak Ya. gitu. Jadi jangan sampai seperti tadi Kode ini bilang, orang cuma beli satu kali, terus kita nyari orang baru terus, nyari orang baru terus. Nah itu yang PR tuh. Yes. Tergantung biaya iklan, terus itu juga meyakinkannya juga lebih lebih capek kan, seperti itu kan. Nah, bicara apa ngebangun database, menurut Kodeni itu step by step seperti apa sih cara membangun database itu? Aku mengamati kemarin. Kita lagi melakukan yang namanya 7 days challenge di dalam Tribelio gitu. Jadi kita benar-benar amat Hmm. gimana sih caranya untuk bikin bikin itu dengan cepat gitu. Pendek dan singkat dan cepat gitu. Langkah pertama itu gunakan sosial media jadi sumber traffic. Ya kan? Berarti harus harus paham sosial media.
Makanya kemarin aku posting kan di sosial media kan. Lu posting di sosial media aja kagak ada yang nanggepin, boro-boro mau bangun database, boro-boro mau bangun komunitas. Lu ngomong aja kagak ada yang balesin. Sekarang siapa teman-teman di sini yang posting udah rutin, kagak ada yang nanggepin. Engagement. Bahkan sampai nanya loh, kemarin ada satu orang tuh saya suruh nanya kan, kayak ke membernya gitu kan. Coba Ya. dong, membermu, kenapa kalian follow akun saya? Juga kan dianggap engagementnya nol. Pusing dia. Bener juga, cuma nanya doang nggak dianggap. Nah, langkah pertama adalah Anda harus memperbaiki itu dulu. Ya, Anda harus memperbaiki sosial media Anda. Kalau Anda posting something dan tidak ada engagement, Anda jelas salah, gitu aja. Jangan menyalahkan platformnya dan sebagainya. Itu ada yang ngaku saya katanya. Ya, you sucks. Literally gitu kan. Nah, itu ada cara. Datang ke YouTube saya, please lihat di YouTube saya barusan posting kemarin tentang 5 step untuk menaikkan engagement di sosial media. Nah, begitu sosial medianya udah jadi nih, Anda baru ngajak mereka untuk join ke tempat Anda. Simple kok sebenarnya kok. Misalnya sesimpel ini. Anda jualan suplemen fitness gitu. Ya, suplemen fitness gitu untuk bantu orang nurunin berat badan. Maka yang terjadi adalah gini, Anda tahu bahwa mereka itu punya ekspektasi nurunin berat badan 10 kilo misalnya. Maka gampang kok. Tinggal Anda bilang ke sosial media Anda bahwa, saya lagi punya nih saya lagi punya nih komunitas eksklusif yang saya bimbing secara personal untuk nurunin berat badan 10 kilo. Silakan join di sini karena kita buka terbatas banget. Itu yang join pasti banyak. Udah gitu doang sebenarnya. Jadi jangan dipikirin terlalu, waduh ini susah dan sebagainya. Anda perhatikan teman-teman ya, jangan sampai bilang bahwa, dan kalau harus download aplikasi baru tuh susah. Hari ini orang yang sampai ganti dari Android ke iPhone tuh ada, gara-gara cuma install Clubhouse. Ya kan? Benar. Orang Iya, iya betul. tidak mau, Anda ajak tidak mau. Bukan nggak mau, Andanya nggak menarik. Itu problemnya gitu kan. Clubhouse itu menarik, orang langsung install, orang beli iPhone, men. Belum ada yang denger aja ya, orang jual ginjal beli iPhone demi Clubhouse ya. Iya, iya. Nah, I kayak gitu. see, I see. Sesederhana itu, pertanyaan gini, saya kasih pertanyaan yang cukup sederhana aja yang Anda gunakan buat di komunitas Anda. Jadi pertanyaannya cuma gini. Apa ekspektasi Anda follow akun saya? Itu dulu. Apa ekspektasi Anda join ke tempat saya? Gitu. Anda harus tahu nih teman-teman. Kadang-kadang ada gap. Contoh ada gap kayak gini. Saya jualan, kemarin ada gini, saya jualan produk herbal. Terus saya nanya kan, apa ekspektasi orang join ke komunitasmu? Lah, orang join ke komunitas saya kan pengen sembuh. Nah, ini ada gap nih. Langsung alarm saya berbunyi nih. Kalau orang sakit mau sembuh, itu tidak join komunitas. Orang sakit mau sembuh itu ke dokter. Bukan join komunitas. Kecuali zaman dulu ya, Vera. Zaman nabi-nabi kita gitu ya kan. Kalau ketemu Yesus gitu, disentuh sembuh. Itu join komunitas. Hari ini ke dokter. Betul. So, itu sih kurang lebih sih. I see. Tadi ada yang aku baca ada yang nanya nih, kalau misalkan untuk pemula mau belajar list building dari Kode ini punya program apa nggak? Ada sih list building mastery sama baca buku saya list building black book. Jadi saya punya list building black book. Nah, baca ini aja sih. Kalau misalkan Anda memang dari awal mau belajar, mau baca, belajar di sini, kemudian ambil course-nya list building mastery, karena di list building mastery Anda akan dibimbing. Jadi akan lengkap Ini banget. berarti buat pemula cocok ya Kode ini ya? Yes, dari nol. Karena di awal-awal kita bakal ngajarin cara riset market, cara riset produk. Jadi sangat basic juga sih mindset, kebalik ya, mindset sukses bisnis digital. Ya, I jadi see. sampai mindsetnya kita ajarin semua sih. Saya recap ya, tadi terakhir sebelum kepotong. Jadi buat teman-teman yang mau naikin modal investasinya, kan salah satunya adalah kita dengan berbisnis online. Nah, buat teman-teman yang tadi mau mulai bisnis online, kalau bingung itu tadi Kode ini udah sebutkan bisa jual di marketplace, bisa dropshipping, freelancer segala macam. Nah, jangan lupa kita bisnis itu butuh yang namanya customer. Dan customer itu harus di nurturing lah, istilahnya harus dibina. Dan kita Ya, nggak bisa cuma ngandalin Instagram, sosial media, karena itu selalu berubah, iklan juga semakin lama semakin mahal. ya. Jadi kita harus membangun database. Nah, tadi kalau mau belajar gimana caranya membangun database, atau kita sebutnya list building ya, kalau di digital marketing. Jadi bisa mulai belajar dari bukunya Kode ini yang list building black book ya. Lalu ada online course-nya juga, list Ya. building mastery.
Betul. Dan kalau misalnya teman-teman sudah punya komunitas atau sudah punya database, itu bisa tadi gabung ke Tribelio untuk nge-build community-nya. Jadi di situ tadi kan udah dijelasin kode ini ya. Jadi nggak tergantung sama algoritma sosial media, lalu juga bisa apa istilahnya tuh bisa retargeting lah tanpa harus tergantung pixelnya Facebook. Kira-kira gitu ya kode ini ya. Oke, ini mungkin Yes, karena kita beli buku tinggal biasa kenapa? sebenarnya sih, ada sih. Jadi beli bukunya langsung ikut pelatihannya aja. Dan itu jalan terus ya teman-teman ya. Pelatihannya jalan terus ya. Jadi modelnya adalah ada videonya, rekaman, Anda bisa nonton. Tapi setiap hari Senin atau Selasa itu selalu ada live webinar. Dan di situ saya ngundang para expert. Kadang-kadang ada ngundang para expert, kadang-kadang saya ngisi lagi di situ untuk menjelaskan. Kadang-kadang kita ada pitch night. Jadi pitch night itu adalah sebuah sesi di mana Anda peserta list building mastery itu boleh presentasi dan kemudian saya kasih feedback. Presentasimu salah nih. Jualan ngomongnya kok gitu ya. Yang dengerin bingung nih, yang dengerin ngantuk nih. Saya langsung kasih feedback. Jadi Anda langsung perbaiki cara ngomong Anda atau cara presentasi Anda, urutan Anda supaya besoknya omset Anda bisa langsung jualan Anda langsung lebih laku gitu. Jadi ada strategi ngomong memang. Yuk, kita lanjut. Oke, kita mungkin langsung ke ini ya, masuk ke Q&A. Tadi kayaknya udah ada beberapa pertanyaan. Silahkan. Oke, dagang. Oke. Berarti bisnis itu solve permasalahan yang ada ya. Jadi sebuah produk itu ada, kalau dagang berarti jual hasil dari solve permasalahan. Oke, dia menyimpulkan ya. Oke, berarti ya, Ya, benar ya. Tadi ini ada pertanyaan menyimpulkan tapi pakai tanda tanya. ya, Jadi Anda maksudnya dagang. Ya, tujuannya oke, silakan Pak Denny gimana? karena dagang itu bagian dari bisnis sebenarnya, ya kan? Jadi bisnis itu juga ada dagangnya. Cuman kalau bisnis itu mikirin company-nya itu juga di-build company-nya, bukan cuman sekedar jualan transaksinya doang itu loh. Kayak kalau tadi properti itu kan nggak sekedar cuman cash flow aja, nggak cuman disewakan aja, tapi propertinya sendiri kan akan naik nilainya, capital gain-nya itu ada. Nah, itu loh yang sering dilupakan. Nah, company Anda sekarang nilainya berapa? Itu sih yang sering dilupakan ketika ngebangun sebuah bisnis. Itu dagang, kalau nggak mikirin company itu dagang gitu aja. Biar gampang mikirnya. Oke, jadi dagang itu tujuannya cuman cuan doang lah istilahnya ya. Bang, yes. Ini ada pertanyaan, kode ini ada rencana buat buku lagi, tadi udah dijawab ya. Ini dari Libra 14, nanti bisa klik link di sini kalau mau buku tadi mau baca bukunya yang list building black book. Yes. Lalu, nah ini ada pertanyaan, bagaimana caranya dari database kita yang segitu besar untuk mengetahui persentase potensial mana yang bisa terkonversi itu biasa berapa persen dari total database kita? Gimana tuh Nggak, kode ini dari nggak mesti, pengalamannya? nggak mesti sih. Macem-macem banget sih. 20% bisa overtime. Nggak mesti sih itu. Nggak ada patokan yang gimana-gimana. Karena nanti tiap industri juga akan beda-beda sih. Ya, Jadi nggak. tergantung engagement juga kali ya, di grup itu juga engagementnya bagaimana, mereka maintain grupnya aktivitasnya apa, lalu produk juga pengaruh ya. Yes, bahkan kita kan punya komunitas, bukan saya, maksudnya di Tribelio, kita ada komunitas tuh dokter kulit sih. Nah, dokter kulit I itu see. karena begitu satu orang beli, pakai, hasilnya bagus, yang lain beli semua, otomatis, nggak usah dijualin lagi. Karena udah kayak komunitas aja. Nah, itu yang jadi power power social proof-nya itu loh. I see, I see. Jadi bahkan produk kecantikan pun juga bisa ya dengan community itu tadi kodenya. Nah, kalau kecantikan mah enak banget. Ada Enak komunitas ya? masak banget tuh. Mereka tiap hari udah I see. posting mereka kan. Yang Oke, yang ter itu biasa kalau community gitu berarti setiap grup itu ada activity sendiri ya mereka ya? Setiap iya, setiap saat ya? saya nggak ngikutin apa-apa sih. Dan yang terbaru yang cukup menarik adalah ini komunitas tanaman. Tiap hari Oh ya, posting lagi tanaman. ngetren ya, orang pada WFH soalnya ya. Bingung dia mau ngapain. Menarik tuh I komunitas see. tanaman. Iya, iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. eh ini berkaitan bukan dengan list building sih, tapi coba ya kalau kode ini mau jawab. Jadi bagi kita, dia pengen tanya, bagaimana kita, apakah dengan kita mau membangun bisnis yang besar itu artinya kita harus tahu mengenai mimpi customer sama ketakutan terbesar customer, bagaimana caranya untuk mengetahui tadi mimpi customer sama ketakutan customer, apakah dengan langsung tanya ke market atau bagaimana? Tanya, ngobrol, tanya.
ngobrol, tanya. Lalu caranya bagaimana ini? Tanya seperti itu kode ini. Kita Cara bahkan di Tribe nanyanya. itu juga nanya loh. Jadi setiap hari, until today guys, kita tuh masih masih setting interview customer kita, baik yang sudah jadi customer maupun yang belum jadi customer. Kita nanya, kamu pakai apa? Misalkan pakai platform apa? Apakah pakai Facebook atau pakai yang lain? Kenapa kok pakai itu? Kenapa kok nggak punya kita? Kita tanya. Atau kalau misalkan mereka pakai punya kita minta skor. Kita Ferdi tahu kan NPS score kan, Net Tahu Promoter tahu. Score. Jadi kita Ya, bahkan ya, kalau kamu pakai punya kita, seberapa mau sih kamu mempromosikan produk kita ke orang lain? Ada skor misalkan 1 sampai 10 gitu. Kalau dia bilang ya oke lah, dia 7 lah. Misalkan dia bilang kayak gitu, 7 lah. Kita akan nanya lagi, apa yang harus kita lakuin untuk jadiin itu jadi angka 8 atau 9 atau 10? Apa yang harus ada di tempat kita? Kita nanya. Nah, problemnya adalah banyak orang tuh merasa bahwa nanya itu sesuatu yang tidak yang bisa di-skip. I Itu see. harus nanya memang tiap hari. Berarti harus know your customer lah ya istilahnya. Ya, 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 ya. Nah, ini menarik nih. Fer, ini ada satu menarik nih. Saya punya produk anti-aging nih. Saya punya grup coach, tapi konversi masih rendah. Kenapa ya? Nah, pertanyaannya gini. Anda tanya ya, Mbak Popi ya, Anda tanya ke market Anda atau ke grup Anda, apa ekspektasi mereka join di grup Anda? Harus tahu. Jangan nebak-nebak ya. Jangan nebak-nebak ya. Karena begitu Anda menjawab, saya udah tahu itu menebak-nebak atau itu beneran nanya. Kalau Anda nebak-nebak, kalau memang Anda jago nebak-nebak, nggak usah bisnis, ke kasino aja. Tebak-tebakan. Saya selalu bilang kayak gitu. Kalau memang jago nebak-nebak. Bisnis harus pakai data. Betul, setuju, setuju. Ya kan kita Oke, investasi di kayak gini di forex, di trading begini kan kita tebak-tebakan, kita punya data analisa semua. benar. Ada data, betul sekali. Oke, ini ada lagi nih. Kalau pilih jadi affiliate weight loss, tapi kita tidak ada success story, apa efektif pakai story-nya si brand owner dan success story-nya orang lain? Karena katanya Kode ini bisa buat bangun desire. Jadi posisinya di affiliate produk weight loss nih. Gimana tuh Kode ini? Gak ada masalah, pakai orang lain aja. Gak ada masalah kok. Lah sekarang kayak misal gini, saya cerita tentang Tribelio. Ada yang tadi komunitas tanaman, ada yang komunitas memasak. Lah itu kan cerita orang lain juga, bukan cerita saya. Betul, berarti nggak masalah ya. Ini jawabannya untuk William. Tidak ada masalah. Kalau Ya, misalkan sama ya teman-teman ya, kalau misalkan saya jualan produk jerawat misalkan, buat anti jerawat gitu. Masa saya harus jerawatan juga? Saya nggak pernah jerawat. Ya harus mau nggak mau ya, betul. gitu. Iya, 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 benar. Kadang-kadang saya suka, aku bikin joke-nya gini, Kode nih, dokter jantung udah pernah jantungan kan belum? Tapi kamu percaya tuh dia ngasih advice tentang jantung gitu. Kalau dia udah pernah jantungan, dia nggak bakalan jadi dokter lagi. Jadi nggak harus dialamin sendiri, kira-kira. Oke, ini karena waktunya kalau IG Live tinggal cuma 1 jam ya. Ini takutnya kepotong. Kira-kira dari Kode ini ada ini nggak? Ada apa? Satu kata penutup nih buat teman-teman. Oke, guys, gini. Um, yang Anda semua mencari peluang baru di masa-masa pandemi ini, peluang-peluang baru untuk mendapatkan income lebih besar lagi. Nah, peluang baru itu hanya datang dari unknown possibilities. Mungkin kalau Anda follower saya sudah sering banget ngomongin ini ya, bahwa peluang baru hanya akan datang dari sesuatu yang sebelumnya Anda nggak tahu. Karena kalau sesuatu itu sudah Anda ketahui dan Anda jalankan, itu namanya bukan peluang baru, melainkan rutinitas. Ya, rutinitas Anda udah tahu hasilnya kayak gimana. So, belajar kayak begini, coba deh, belajar kayak begini. It's very cheap, guys, buat investasi ke kepala Anda. Saya di Tribelio sekarang itu sudah menyaksikan banyak orang income-nya mulai naik semuanya. Ratusan juta, miliaran, itu sudah ada. Ada beberapa yang sudah mencapai miliaran, bukan cuma satu. Ada. Kita lagi siap-siap mau ngasih plakat yang ini kan. Kita kan punya plakat ini, Fer. Kayak begini. Iya, Yang ini nih, kalau sudah dapat 1 miliar 100 ribu US dollar, kita kasih ini nih, kayak begini nih. I see. Oke, oke. Gitu kan. Nah, ini kita sudah mendekati, akan ada beberapa orang lagi nih yang mendekati ke sana. Jadi, kenapa nggak dicoba aja belajar gitu kan? Murah gitu, bukan sesuatu yang mahal banget. Lebih mahalan ketika Anda tiba-tiba duit cuma sedikit, habis itu trading loss duluan gitu. Itu lebih mahalan. Duitnya Benar. sedikit,
duit simpenan lagi gitu. Itu lebih bahaya lagi. Jadi investasi terbaik adalah ke otak sebenarnya. Kecuali Anda merasa bahwa investasi Anda di otak nggak pernah dipakai. Ya, itu lain cerita. Oke, thank you Ko Denny. Kalau dari aku, kita di masa pandemi ini kan sebetulnya kalau bahasa pepatah Mandarin ya, Wei Qi kan Wei Shen sama Qi Hui. Jadi selalu ada opportunity di balik Correct. krisis. Jadi sebetulnya di era seperti ini opportunity itu banyak banget. Tinggal kita mau cari atau enggak. Sama seperti tadi Ko Denny, kalau misalnya modalnya masih terbatas, ya start dari investasi di otak. Salah satunya misalnya dengan nonton IG Live, kemudian tadi baca bukunya Ko Denny, atau join ke webinarnya saya juga bisa, klik link di bio saya. Jadi intinya itu dulu, isi otaknya dulu. Nah, otaknya dipakai, nanti dari situ baru akan dapat ide-ide untuk naikin income, baru boleh investasi di instrumen keuangan. Kira-kira begitulah ya, Ko Denny ya. Aku nambahin sedikit. Di masa pandemi tahun lalu, ketika banyak orang malah rontok dan sebagainya, di Bonels kita malah mendapatkan investasi loh dari investor. So at least I know something guys. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin Anda juga perlu belajar kan kayak gitu kan. Di masa pandemi di mana yang lain-lain pada rontok semua, kita malah mendapatkan investasi. So, ya I have the network juga sih kalau misalkan Anda nanti join di tempat saya, kenal dengan saya, kemudian oh ternyata brand Anda cukup bagus nih. Kita bisa bawa investor kok untuk brand Anda bahkan gitu. I see. Ya, Jadi kita bisa, modal itu bukan satu halangan lah ya, selama kita mau pakai otak untuk ya. mikir lah. Kalau Anda bisa create bisnis Anda solid enough, ya saya punya network untuk bawa ini investor, duit investor untuk invest di tempat Anda untuk di-grow lebih cepat lagi. Bisa. Cuman I deket-deket aja. see. Kalau nggak kenal kan, siapa nggak berani juga. Benar-benar, ya. Mantap, luar biasa. Ko Denny, kita udah nggak kerasa, udah 1 jam nih. Takutnya tiba-tiba mati IG daripada Ya, kepotong di tengah-tengah. Mungkin dari aku sih segitu aja buat malam hari ini. Jadi kesimpulannya tadi sekali lagi ya, buat teman-teman, di masa pandemi ini banyak opportunity. Kemudian untuk yang modalnya masih terbatas, jangan langsung invest dulu. Mendingan kita belajar dulu ke otak, naikin modal kita, baru investasi di instrumen keuangan. Oke, paling kita kita tutup aja untuk malam hari ini. Thank you, Ko Denny. Mas Sukses Ferdi, terus, sehat terus ya. sama-sama, sama-sama. Yuk, Bye. bye-bye.